in miracle. Life seen a soul set free. Miraculous, the changing one, read me to Calvary. I physically we push each way up through the starry sun. I believe in miracles, for I believe in God. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang kita tebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. I believe in miracles. I've seen a soul set free. Miraculous, the changing what read me to Calvary. I see the lead, we push each way up through the starry sun. I believe in miracles, for I believe in God. Percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Shalom para pemirsa yang tercinta, para pemirsa yang terkasih. Jumpa kembali dengan saya Ita Lintar dalam acara kesayangan kita bersama,
Penerang Hati yang dirilis oleh stasiun televisi kesayangan kita pula, Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan mulai sharing kebenaran firman hari ini, mari sama-sama saya mengundang dengan penuh kasih, saya mengundang dengan penuh hormat, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Bapa, urapi sharing kebenaran firman hari ini, urapi hamba-Mu, berkati para pemirsa yang ikut mendengarkan firman hari ini Tuhan, sehingga ketika firman ditaburkan, para pemirsa yang ada di rumah pun dapat diberkati oleh kebenaran firman hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu orang berdosa. Nah saudara, seringkali kita semua mengerti, kita semua yakin bahwa sesungguhnya kita adalah orang berdosa. Tetapi karena kasih karunia dari Tuhan, karena pemberian cuma-cuma dari Tuhan, Dia rela mengorbankan nyawa untuk menebus nyawa kita. Dia rela memberikan, mencucurkan darahnya untuk ganti darah kita. Amin. Nah saudara, perikop kali ini saya batasi, yaitu tentang siapakah Lewi. Ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya para senior pastor atau para pendeta yang senior pasti mengetahui siapa itu Lewi. Nah bagi pemirsa hari ini akan saya sedikit perjelas bahwa Lewi itu adalah nama lain dari Matius. Di dalam bahasa Ibrani yang berarti bahwa pemberian Yesus. Nah saudara, Lewi atau Matius ini seringkali kita kenal adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Dan Lewi atau Matius ini tinggalnya adalah di Kapernaum. Ayahnya bernama Alfeus dan profesi Lewi ini adalah seorang pemungut cukai. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti kita ketahui bahwa posisi pemungut cukai yang sama juga dengan digeluti oleh beberapa orang yang lain, bahwa kebanyakan adalah pemungut cukai ini kehidupannya kita ketahui bahwa kurang untuk kejujurannya, dan kebanyakan para pemungut cukai ini memungut lebih dari yang seharusnya digariskan kepada masyarakat, baik itu para pedagang, baik para pelancong, para orang-orang rakyat yang melewati wilayah kerjanya ini selalu dipungut, meminta uang pada beberapa masyarakat. Lah tentunya dengan keadaan dia sebagai pemungut cukai atau orang yang suka meminta-minta beberapa prosentase dari hasil yang diberikan oleh masyarakat, tentunya banyak rakyat atau banyak masyarakat yang kurang respect terhadap Matius atau Lewi ini. Nah sehingga pada zaman-zaman itu kita ketahui bahwa pemungut cukai ini seringkali dianggap setara dengan orang-orang yang hina. Pemungut cukai ini seringkali dianggap orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang kotor atau orang-orang yang najis, yang tidak layak, karena Lewi atau Matius ini pemungut cukai, pasti dia orang yang kotor, orang yang hina, orang yang berdosa ya saudara ya. Nah tetapi ada satu hal, beberapa kalangan waktu itu menganggap bahwa dia ini tidak suka dengan orang-orang pemungut cukai, karena mereka menganggap bahwa orang yang seharusnya zaman itu dianggap keturunan Yahudi tetapi bekerja untuk bangsa Romawi. Bahkan beberapa kalangan mengatakan orang-orang Yahudi ini menjadi anteknya pemerintahan Romawi, dan beberapa kalangan mengatakan bahwa pemungut cukai itu adalah lintah darah, orang yang menghisap darah bangsanya sendiri, sehingga beberapa kalangan mengucilkan orang pemungut cukai ini. Nah saudara, ketika Yesus mengambil Matius atau orang yang bernama Lewi ini untuk diangkat menjadi murid, banyak sekali prasangka dari para orang-orang masyarakat yang ada di sekitarnya. Wah, jangan-jangan Yesus ini salah, jangan-jangan Yesus ini tidak ngerti kalau bahwa sesungguhnya Lewi atau orang ini adalah orang berdosa, atau Lewi atau Matius ini orang yang hina, orang yang tidak layak untuk diangkat menjadi murid. Apakah Yesus tidak mengerti bahwa sesungguhnya Lewi atau Matius ini orang yang tidak layak?
Anda ingin mengerti kebenaran selanjutnya? Mari ikuti sesaat setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Saudara yang kekasih, tentunya ketika Yesus menghampiri Matius, ketika Yesus menghampiri Lewi ini, tentunya banyak orang bertanya-tanya, wah jangan-jangan Yesus ini tidak ngerti bahwa Lewi ini orang berdosa, orang yang membuat satu pekerjaan yang tidak disukai oleh orang yang lain atau masyarakat sekitarnya. Lah, tetapi Yesus tetap mau menghampiri Matius, atau Yesus tetap mau menghampiri Lewi. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Yesus mengangkat Lewi, orang yang berdosa ini, menjadi muridnya. Amin. Nah saudara, bukan berarti Yesus itu tidak mengerti, bukan berarti Yesus itu salah dalam bertindak, tetapi sesungguhnya Yesus melakukan hal yang luar biasa. Yesus sudah mengerti, Yesus sudah tahu siapa itu Lewi, siapa itu Matius, apa profesi Lewi atau Matius ini. Tetapi Yesus tidak memandang hina pekerjaan daripada Matius. Amin. Apa yang dilakukan Yesus? Yang pertama, Yesus memanggil Matius untuk menjadi muridnya, atau memanggil Lewi untuk menjadi muridnya, sampai akhirnya dirubah dari sebelumnya nama Lewi menjadi nama Matius. Yang kedua, tindakan Yesus di sini. Yang kedua, yaitu Yesus mau makan di rumahnya. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam perikop kita hari ini, saya ambil di dalam Markus 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yang kedua, yang pertama, Yesus memanggil Matius untuk menjadi murid dan mengganti namanya. Yang kedua, Yesus mau makan di rumahnya. Dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat waktu itu, ahli-ahli Farisi mengatakan bahwa dia adalah orang yang selalu menganggap dirinya benar. Ahli-ahli Taurat ini suka menghakimi orang, dan dia katakan bahwa mengapa Yesus mau makan dengan pemungut cukai, mau makan bersama-sama dengan orang yang berdosa. Saudara yang kekasih, sebenarnya bukanlah hal yang mudah bagi Lewi atau bagi Matius untuk bisa meninggalkan pekerjaannya. Amin. Karena dia selama ini bekerja, dia menggeluti pekerjaan yang dipandang orang-orang hina. Tetapi bagi Lewi, bagi Matius, itu mendatangkan berkat, mendatangkan satu keuntungan. Dan ketika Yesus memanggil Lewi, ketika Yesus memanggil Matius, bukan satu hal yang mudah bagi Matius untuk tiba-tiba dia harus meninggalkan semua pekerjaannya, lalu dia tinggalkan semua hasilnya, atau mungkin hartanya, atau mungkin kekayaannya dia tinggalkan. Wow, bukan satu hal yang mudah. Tetapi Lewi atau Matius adalah orang yang dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Dia tidak menghitung untung ruginya. Wah, aku kok diangkat jadi muridnya Yesus, apa ya nanti keuntunganku, kerugianku apa ya? Wah, enggak wes, aku enggak mau diangkat Yesus jadi murid. Sudah, aku tak tetap bergelut aja di pekerjaanku yang hina ini, toh menghasilkan uang banyak. Bukan, tetapi Matius meskipun ditarik dari posisinya, dari kehidupannya, dari posisi dia orang berdosa, Matius ini mau mendengar suara Tuhan. Dia pun mau mengikuti jejak Tuhan atau mau menerima panggilan Tuhan. Dia harus mengganti posisinya, dia menjadi murid dari Tuhan Yesus. Amin. Seringkali kita pun mengalami hal yang sama.
saat kita mengalami ada gembala kita, saat kita mengalami ada leader kita, memberikan perhatian lebih bagi kita. Pak Budi, Kak Bu Irene, engkau harus mengikuti aku, ayo bantu aku dalam pelayanan ini, dalam pelayanan wanita, ibadah wanita atau laki-laki bijak. Seringkali kita kurang peka, amin. Seringkali kita kurang dengar-dengaran. Wah, nanti kalau aku ikut ibadah kaum wanita, ikut ibadah manhood atau pria sejati, nanti aku kesibukan dalam pekerjaanku bertambah banyak. Aku nggak bisa kerja dengan konsentrasi. Ya saudara, hari ini saya akan berikan berita yang terbaik. Ayo kita tiru Matius, ayo kita tiru seorang Lewi ini, bahwa ketika Yesus memanggil dia tidak cemas, dia tidak minder, dia tidak menghitung-hitung untung ruginya apa ketika aku mengikut Yesus. Amin. Iblis seringkali mendakwa kita dengan cara mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita yang dulu-dulu pernah kita lakukan. Kamu penipu, kamu pendosa, kamu dulu kan orang yang suka selingkuh, kamu dulu kan suka nggodain suami orang, suka nggodain istri orang. Seringkali iblis mendakwa kita dengan hal-hal yang kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Hari ini satu firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun engkau mengalami masa lalu yang buruk, sekalipun masa lalumu itu buruk di hadapan manusia, tetapi ketika kita mau bergerak melangkah bersama Yesus, Yesus tidak akan pernah mengingat-ingat masa lalu kita. Amin. Saudara, apa yang dilakukan oleh Matius atau Lewi terhadap panggilan Yesus? Kita ikuti setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus mengerti bahwa Lewi adalah bukan orang baik, ketika Yesus mau menumpang makan di rumahnya atau memberikan satu perhatian yang lebih dilakukan untuk Lewi atau Matius ini, orang-orang ahli Taurat pun mengecam Yesus. Lalu dikatakan di dalam Markus 2 ayatnya yang ke-17 dikatakan, Yesus mendengarnya ketika orang-orang mengatakan, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Ayat 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Haleluya. Saudara, ada satu ayat yang mengatakan, seringkali kita mendengar banyak ayat yang memberikan satu vitamin bagi kita. Tetapi hari ini ketika kita menelaah banyak orang berdosa, Yesus katakan, orang yang benar tidak memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit memerlukan tabib. Amin. Hari ini saya mau katakan, mungkin masa lalumu jelek, mungkin masa lalumu buruk, bahkan engkau mungkin, maaf kata, saya pernah mendapat SMS dari salah seorang pemirsa yang dia katakan sejak tahun 2005 dia menjadi salah satu, maaf kata, narapidana di Kota Malang ini, dan ketika dia keluar dia mendapat diskriminasi, dia mendapat perlakuan yang tidak sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Manusia bisa menjaga jarak dengan kita ketika kita tahu dia memiliki masa lalu yang buruk, atau dia bekas penipu, atau dia bekas melakukan hal-hal yang negatif, ataupun dikatakan bahwa engkau pernah memiliki masa lalu yang buruk atau masa lalu yang gelap. Manusia bisa melakukan hal seperti itu. Hari ini saya memberitakan satu berita baik, betapa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Yesus tidak pernah memperdulikan masa lalumu yang kelam. Amin. Yesus tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahanmu yang engkau pernah lakukan dulu-dulu. Tetapi ketika engkau hari ini start bertemu dengan Yesus, Yesus sudah membuang masa lalumu yang buruk ke dalam tubir laut. Amin. 1 Yohanes 1 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Yesus, adalah setia dan adil, sehingga Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan yang pernah kita lakukan. Amin. Mengaku.
diampuni, disucikan. Tetapi ketika kita sudah diangkat dari lumpur dosa, ketika kita sudah diampuni, sudah disucikan, janganlah kita kembali ke dalam lumpur dosa yang sama. Janganlah kita lagi bergelimang dengan dosa-dosa yang sama. Amin. Saudara, pepatah dunia mengatakan bahwa kerbau itu jauh dari manusia, karena manusia adalah makhluk yang sempurna. Tetapi seekor kerbau yang pernah melakukan salah dalam berjalan, lalu terseok, lalu jatuh di satu lubang, maka kerbau itu ketika keesokan harinya akan berjalan lagi menuju tempat dia bekerja atau sawah, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi ketika hari kedua, dia akan ingat-ingat, oh aku pernah terkeseok di sini, oh aku pernah jatuh di daerah ini. Besoknya hari kedua pasti bisa ditanyakan kepada para bapak petani yang tercinta, pasti kerbau itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Amin. Oleh sebab itu yang saudaraku yang kekasih, kita jangan ragu, kita tidak perlu khawatir, sebab ada jawaban dari Yesus Kristus yang mencengangkan ahli Taurat itu. Ayat 17, Yesus mengatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Dan jawaban Yesus ini membuat mereka tercengang. Jawaban Yesus ini membuat ahli-ahli Taurat tidak bisa berkata-kata, bahwa Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Amin. Yesus mencari orang yang berdosa. Yesus bukan mencari orang yang suci. Yesus bukan mencari orang yang arogan. Yesus bukan mencari orang yang sombong. Amin. Tetapi dia mencari orang yang rendah hati, orang yang mau sadar, aku pernah melakukan kesalahan dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Amin. Yesus datang sebagai tabib yang ajaib, yang mampu menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita, mungkin memulihkan ekonomi kita, memulihkan rumah tangga kita. Bahkan Yesus mampu memberikan kesembuhan, pemulihan atas organ-organ tubuh kita yang sakit. Amin. Di tangan Yesus segala permasalahan kita pasti ada jalan keluar dan pasti ada jawaban dari setiap persoalan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengundang, janganlah engkau mengeraskan hati. Yesus memanggil dengan lembut. Dia ingin menyelamatkan kita dari lumpur dosa, dari kebinasaan abadi. Nyawanya dia berikan untuk penghapusan semua pelanggaran yang pernah kita kerjakan. Dan firman Tuhan menggaranti, memberikan satu jaminan pada kita, bahwa kita pun pasti akan diangkat. Sekali diangkat, tetap diangkat. Sekali dipulihkan, tetap dipulihkan. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman hari ini tidak akan saya panjang lebarkan, dan saya menghimbau para pemirsa setia Gajayana TV, penerang hati ini, kami yakin dan percaya pemirsa yang diberkati Tuhan, pemirsa yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya mengundang, datangi gereja yang menjadikan Yesus sebagai fokus dalam pengajarannya, dan alami lawatan Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan Anda. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa dan kita satukan hati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau hari ini kami bisa menemukan satu ayat lagi. Kami bisa menemukan perikop bahwa Engkau datang bukan untuk orang yang suci. Engkau datang bukan untuk orang yang kaya, tetapi Engkau datang untuk kami semua umat Tuhan yang berdosa. Engkau datang untuk mengangkat kami dari lumpur dosa, untuk mengangkat kami menjadi murid-Mu, untuk mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, ketika Engkau memberikan satu status yang baru untuk kami begitu terhormat, kami begitu disayangi, kami begitu berharga ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya firman Tuhan akan menuntun kami melalui hari demi hari semakin menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terus tambahkan hikmat kepandaian luar biasa kepada kami semua. Engkau menambahkan pewahyuan, Engkau menambahkan pemulihan yang dahsyat, pemulihan yang besar-besaran, baik dari segi materi, baik dari segi hikmat, baik dari segi kesehatan, bahkan baik pemulihan dari segi ekonomi.
Berkati anak-anak muda kami ya Bapa. Engkau memegang anak-anak muda kami. Jauhkan dari segala macam bentuk narkoba. Jauhkan dari segala macam bentuk free sex. Kami yakin dan percaya Engkau akan memagari anak-anak kami. Berkati para pemirsa yang hari ini bukan secara kebetulan menyaksikan program kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi kami. Engkau datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi Engkau datang untuk menyelamatkan kami semua, orang yang pernah melakukan pelanggaran dosa. Bapa, berkati tim kameramen manajemen Gajayana TV, kemanapun langkahnya Engkau memberkati mereka hari demi hari. Bapa, berkati pemimpin kami, Wali Kota Malang, Wali Kota Batu, dari tingkat aparat negara pemerintahan sampai kepada Presiden tertinggi Indonesia. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menambahkan keamanan, kenyamanan, dan berkat yang berlimpah untuk negara Indonesia, khususnya Kota Malang tercinta. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pemirsa yang hari ini menyaksikan, Engkau memberikan kesembuhan baik secara fisik maupun ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan selesai berdoa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, terus saksikan kami setiap hari Minggu hanya di Gajayana TV pukul 20. Tuhan Yesus memberkati.